jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah ya. Kita ingatkan lagi yang baru nonton, hari ini kita membahas tentang tema lakukan ini, insya Allah doamu terkabul seketika. Alhamdulillah. Nah sekarang kita lanjut lagi, kita akan melihat sebuah tayangan tentang doa dari anak-anak Palestina untuk Indonesia. Ini dia tayangannya. اللهم احفظ دولة أندونيسيا أهلا وشعبا ورئاسة من الفتن ما ظهر منها وما بصر اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته آمين 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 Masya Allah lucunya anak-anaknya ya Allah. Mudah-mudahan masuk surga semua tuh anak yang ngedoain Indonesia. Masya Allah amin. Nah sekarang pertanyaannya Ustaz Syam nih. Sebenarnya kita dalam Islam itu apabila doa itu katanya pengen cepat terkabul atau terijabah ya. Baiknya harus doanya itu kalau bisa sendiri atau bersama-sama. Seandainya kita melakukan doa bersama-sama. Kalau misalnya kita berdoa bersama-sama ini apa yang harus diperhatikan? Mohon penjelasannya Ustaz Syam. Silakan tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Abdullah Ustaz Maulana Mas Fadli dan guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وفي آية آخر فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang zikir, tentang berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring, baik dalam keadaan sendiri ataupun beramai-ramai. Jadi berdoa itu bisa sendiri, bisa beramai-ramai. Bagaimana dengan zikir bersama? Apakah ada dalilnya? Karena mungkin di antara kita ada yang mengatakan, oh nggak boleh berzikir bersama. Ternyata ada satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an wa ardha mengatakan bahwasanya tidaklah sekumpul orang mereka berkumpul mengingat Allah Subhanahu wa taala lalu mereka berzikir kecuali khaffathumul malaika, malaikat mengelilingi mereka. Subhanallah. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian rahmat turun untuk mereka. Kemudian nazalat alaihim sakinah, kemudian turun ketenangan di dalam hati mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka. Dari dalil ini hadis riwayat Muslim kita bisa mengambil kesimpulan berarti Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk berkumpul berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berdoa berkumpul mengingat Allah Subhanahu wa taala. Doa berjamaah dalam rangka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat ke dalam Al-Qur'an banyak sekali redaksi-redaksi seperti ini. Robbana, Robbana, Robbana. Robbana artinya apa? Ya Tuhan kami, ya Tuhan kami, ya Tuhan kami. Berarti kalau mengatakan kami, berarti dia beramai-ramai dalam berdoanya. Berarti doa sendirian ataupun doa beramai-ramai itu adalah doa yang disyariatkan dalam agama kita. Nabi pun mengajarkan kepada para sahabat untuk berdoa bersama-sama atau doa sendiri-sendiri. Karena tidak ada doa yang paling terkabul daripada doa di sepertiga malam terakhir dan juga doa setelah sholatnya. Namun dikatakan dalam kitab Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan doa sir, doa yang tidak dibesarkan itu adalah ketika sendirian. Namun ketika beramai-ramai usahakan doa yang jahar. Kenapa? Karena untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang yang belum hafal doanya. Untuk orang lain juga untuk ikut mengaminkan doa-doanya. Namun bukan berarti doa yang lantang ini juga sangat lantang, tidak. Karena misalnya di dalam masjid ada teman kita yang sholat sunnah atau mungkin ada jamaah baru, mereka baru datang, mereka masih dalam keadaan sholat, lalu kita berdoa dengan lantang atau terlalu lantang. Berdoa bersama-sama diperbolehkan, cukup orang lain makmumnya mengaminkan, insya Allah semuanya dapat dalam hal pahala dan juga dapat dalam hal doanya. Masya Allah, Gitu. jadi kalau misalnya berdoa sendiri kalau bisa sir aja, jangan terlalu kencang-kencang Nggak juga terlalu mengganggu kencang. yang lain gitu Iya Ustaz Syam ya. betul.
Nah ini kadang-kadang juga orang masih ada aja tuh yang kalau misalnya berdoa sendiri agak kencang gitu sampai kita kayak lagi sholat sunnah kok keganggu. Padahal banget sih. permintaannya beda gitu. Iya, Apalagi makanya, kalau Masya lagi Allah. tawaf gitu ya, lagi tawaf Bener. doanya beda-beda gitu. Terus teriak-teriak yang lainnya. Iya Allah ya Rabbi. Jazakallah khairan Sama-sama, kasiran. Mas Makasih Fadli. banyak Ustaz Syam. Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah yang ada di rumah. Kita masih punya tayangan nih tentang doa yang khusyuk dan penuh haru dari guru kita Habib Umar bin Hafiz. Ini dia tayangannya. يا ربي من أرجو لها يا ربي من يخلصنا مما فيها يا ربي وعزتك ما لها إلا أنت وما لها إلا رحمتك وما لها إلا عفوك وما لها إلا تجاوزك فويل لنا إن تركت فيها ما يحيط بنا يوم العرض عليك والوقوف بين يديك فبحقك عليك وحق. Ya ini Bib, kita lanjutkan lagi tadi sebelum iklan nih Bib. Katanya bicara masalah tentang doa yang selanjutnya agar doa kita dijabah itu langsung sama Allah. Katanya kalau bisa berdoa itu berkaitan dengan air mata tadi Habib bilang. Mohon izin penjelasannya Bib, tafadhol Bib. Mohon izin Bang Fadli, guruku Ustaz Maulana Ustaz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, kita lihat tadi bagaimana tayangan yang sangat luar biasa. Al Habib Umar di dalam doanya itu menangis, merintih, sangat khusyuk dan hudur kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa taala fi'ula. Maka yang perlu kita pelajari di sini, apa aja sih kunci-kunci dalam berdoa? Yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah kunci yang dohir. Kunci yang dohir, orang yang berdoa, adabnya yang pertama adalah memuji kepada Allah, hamdalah. Makanya dalam doa-doa kita banyak baca Alhamdulillahirabbil alamin awalnya. Kemudian yang kedua, sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang ketiga adalah beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian yang keempat, berdoa kepada kedua orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian yang kelima, kita iringi dengan tangisan, dengan rintihan. Karena apa? Karena kalau udah minta ampun buat kita, minta ampun buat kedua orang tua, usahakan untuk menangis. Fa illam tabku fatabakau. Kalau nggak bisa nangis, seakan-akan kita menangis. Karena apa? Agar kita merintih. Karena rintihan seorang hamba itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa taala fi'ula. Kemudian di antara kunci-kunci tersebut adalah ayyakuna ma'kuluhu halalan. Makanannya harus halal. Orang kalau mau doanya diijabah sama Allah Subhanahu wa taala, perhatiin dapat rezekinya dari mana. Terus lagi apa? Dan diberikan kepada anak-anaknya ini juga harus rezeki yang halal agar anak dan istrinya mendoakannya, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kunci-kunci yang batin. Kunci-kunci yang batin diantaranya apa? Ayyakuna khaifan minarrad. Takut kalau doa tersebut nanti ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana yang disebutkan oleh guru kita Ustaz Syam tadi, ayyakuna tami'an fil ijabah. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, harus kita haus minta diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Kalau enggak yakin enggak doa ya Ustaz Syam ya. Betul habis. Kemudian apa? Kemudian juga ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan tadzallul. Apa tadzallul? Merendahkan diri. Tadi kita lihat tayangan Habib Umar bagaimana sangat merendahkan diri kepada Allah. Pada siapa lagi ya Allah aku akan meminta? Kepada siapa lagi ya Allah aku berharap? Makanya ketika kita menyampaikan seperti itu, iringi dan rasakan bahwa seakan-akan kita ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya Allah tumpuan kita. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tumpuan kita. Kemudian apa? Terus rasakan juga sifat ajaz. Iya. Bib, Sifat sama ajaz. ini Bib, Nah. kalau tadi kita berdoa kan kadang-kadang kalau ke bahasa Arab kan kita nggak terlalu mengerti Iya. maknanya. Dan kadang-kadang tuh hati kita tuh lebih tergetar kadang-kadang kalau kita pakai bahasa Indonesia, itu boleh nggak Bib? Bagusan mana Boleh. bahasa Indonesia bahasa Arab? Boleh, boleh. Jadi
di antara doa-doa ada doa-doa warid juga, doa-doa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, itu perlu kita tahu artinya. Masya Allah. Dan juga kalau doa bahasa Indonesia boleh sekali. Karena apa? Karena akan menambah rasa khusyuk. Betul. Kita doa, ya Allah, aku nggak sanggup lagi, ya Allah, aku hanya berharap kepadamu, ya Masya Allah. Allah. Nah, ini. Aduh sedih banget kita dengarnya. Nah ini buat jamaah yang ada di rumah nih, kadang-kadang memang kita bicara masalah tentang doa ini, kita tuh kalau kita benar-benar konsentrasi, nggak banyak pikiran macam-macam, memang khusus kita berpikir untuk berdoa, insya Allah tuh hati kita bergetar gitu loh. Mau itu pakai bahasa Arab, mau itu pakai bahasa Indonesia, mungkin saya juga merasakan sendiri ini apa yang saya rasakan nih. Nah buat jamaah yang ada di rumah nih ya, kita lanjut lagi nih, mungkin yang sudah mengirimkan pertanyaan, yang sudah menunggu pertanyaannya minta dijawab, langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah rabbil alamin. Nah buat jamaah yang lagi pantengin Islami Tinda dan ikut bergabung di Islami Tinda dengan mengirimkan pertanyaan di sosial media Islami Tinda. Nah kami bersyukur dan langsung dibaca ini sama Ustadz Sam. Dan pertanyaannya masih fresh Ustaz. Oh masih fresh, kan baru tadi waktu salat ya. Iya, kita mau buka dulu Instagram Instagram Islam Islami itu Tinda. indah. Yuk kita lihat dulu. Kita Nih buka. mudah-mudahan Oh, pertanyaannya ini kita dia. bacain ya. Postingan yang terakhir. Terakhir, Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, iya, Kita Masya buka Allah. pertanyaannya. Ini Ya. Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Atia Agustin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apakah dosa selingkuh Oh. bisa mempengaruhi doa kita kepada Allah? Rezeki kami seakan tertutup. Padahal kita sudah bertaubat. Mohon jawabannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim, tanpa menggurui hanya mengingatkan bahwa sebenarnya kalau berbicara tentang dosa selingkuh, alhamdulillah sudah sadari dan walaupun sudah bertobat. Nah gimana nih, apa bisa menghalangi doa kita atau menghalangi rezeki kita? Jawabannya iya, pasti menghalangi karena di situ ada bentuk kebohongan. Satu, ada bohong. Yang kedua, di situ ada bentuk kezaliman, menyakiti. Dan ketahuilah orang yang dizalimi itu pasti diijabah doanya. Dan bagaimana mungkin kita bisa diijabah doa kita sementara kita sudah berbuat zalim kepada orang lain. Kata Allah, gimana saya mau mengampuni kamu sementara engkau masih ada kaitan dosa, ibaratnya kaitan sama hambaku. Maka harusnya bagi orang yang mengakui dirinya berdosa karena selingkuh, harusnya memperbaharui diri, bertobat. Dan bukan hanya sekadar bertobat, tapi harus mohon maaf, mengembalikan perasaan orang yang pernah dizoliminya. Dalam hal ini maaf, saya langsung katakan istri, bahkan mohon maaf karena ini kan ikatan pernikahan. Hati-hati kalau menyakiti ikatan pernikahan. Melukai ikatan pernikahan itu sama dengan melukai satu keluarga. Berapakah kalau dia ada suku dan sebagainya pasti harusnya minta maaf dulu sama orang-orang itu. Karena itu juga bisa menghalangi sampainya doa-doa kita. Dan rezeki kita juga terhalangi. Ketika kita berbuat zalim, dalam hal ini ada bentuk kebohongan. Ayo, ucapan yang keluar ketika kita berdoa dari mulut kita. Sementara mulut ini dipakai untuk berbohong. Nauzubillah, semua nauzubillah. Ayo, mudah-mudahan bisa diijabah doa kita. Dan rezeki kita dilancarkan setelah kita sadar taubat dari perbuatan dosa tersebut. Amin ya rabbal alamin. Iya. Tabe, Iya. Tegaire? Nomor dua. Bismillahirrahmanirrahim dari Anfet. 42. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya. Misalnya ada orang tua yang sudah pikun. Dia berdoa yang jelek-jelek terhadap cucunya. Sementara cucunya tidak sama sekali pernah melakukan kesalahan sesuai yang orang tua yang pikun tadi berdoakan. Apakah doanya akan terkabul dan menimpa cucunya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat ingat pesan daripada guru kita Ustadz Abdus Somad mengatakan menghadapi orang tua yang pikun itu sama seperti menghadapi Quran yang lapuk. Dibuang berdosa, dibaca tidak bisa. Jadi cara menghadapinya udah hadapi aja. Adapun kalau mereka berdoa sesuatu yang mungkin tidak pernah kita lakukan atau mengutuk segala macam, mau sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya bikin senang aja. Kalau dia senang doanya diaminkan, aminkan aja di depannya. Allah Maha mengerti kok. Allah mengerti bahwa nih orang tua udah
tidak waras tidak normal apa yang diucapkannya. Tapi itu adalah ujian yang sangat besar kepada anaknya dan juga ladang pintu surga yang luar biasa. Karena kata baginda Nabi SAW, celakalah seorang anak yang mendapati kedua orang tuanya sudah tua, sudah renta atau alias pikun, lalu mereka tidak menjadikannya pintu surga. Jadi tugas kita sebagai anak ya udah bikin seneng aja. Jangankan berdoa, sholat aja mereka udah nggak wajib. Kalau misalnya pikun, kadang orang tua yang pikun kan dibilang udah sholat, belum sholat, dibilang mau sholat lagi dibilang belum berwudu, padahal udah berwudu. Jadi kita menghadapinya dengan santai aja, santai terus memuliakannya. Anggap selalu mereka ini adalah sesuatu yang sangat berharga buat kita karena Allah menjadikan mereka ini pintu surga dan juga tiket kita masuk ke surga. Doa-doa yang buruk itu tidaklah didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau sang anak memang menyakiti hatinya atau tidak memberikan yang terbaik kepadanya. Karena orang tua tuh kadang merasa begini, dulu waktu kau kecil aja saya berikan ini, saya habiskan waktuku untukmu. Sekarang setelah aku butuh perawatanmu justru kau berikan aku cuma sisa-sisa waktumu. Jadi berikan yang terbaik kepada orang tua, jangan sampai mereka tersinggung. Karena biasanya karena tersinggung akhirnya mereka memberikan doa-doa yang buruk. Pertanyaan ketiga, Ustaz. Pertanyaan ketiga. Apakah benar, pertanyaanku aja nih. Apakah benar kunci selanjutnya agar Allah kabulkan doa kita ini berhubung dengan keseharian kita, Ustaz? Jadi sesuatu yang kita lakukan sehari-hari, apakah itu, Ustaz? Nah gini, buat yang di rumah siapkan catatan karena saya akan paparkan kaitan doa dengan kejadian keseharian. Mau tahu? Mau tahu? Penting Mau Ustaz. tahu? Penting Ustaz. Makanya jangan kemana-mana, kita akan bahas nanti setelah yang satu ini. Oke, jamaah. Alhamdulillah. Jadi ada kaitannya dengan Penasaran keseharian, orang, Ustaz. ada perbuatan.